Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini atas izin Allah kita semua dapat hadir untuk melaksanakan ibadah yang agung, sholat subuh berjamaah. Tentu harapan kita semoga sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Dan saat ini kita juga berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Saya mengatakan ini bulan keramat, Bapak Ibu. Allah Ta'ala banyak menyelamatkan kekasihnya di bulan ini. Jadi mohonlah kepada Allah keselamatan. Mulai dari Nabi Adam itu Allah terima taubatnya di bulan ini, Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api Namrud di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari Firaun juga di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari air bah di Bukit Jud juga di bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara juga di bulan Muharram. Dan banyak sekali nabi-nabi yang diselamatkan Allah di bulan keramat ini. Karena ini bulan keramat, makanya sebagian dari kita semuanya ngasah gaman, ngasah keris. Berhubung kula mboten ada keris, nggih mboten ngasah. Tapi ada peristiwa apes di sini. Ada peristiwa nahas, yakni pembunuhan dan pembantaian cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Husain bin Ali, itu di Muharram dalam peristiwa Karbala. Jadi ada selamat, ada apes. Makanya kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari apes. Sampai saking apesnya, sebahagian dari kita ini melarang untuk mantu atau mengadakan pesta pernikahan di bulan Muharram. Saya tidak tahu itu mengikuti mazhabnya siapa, sehingga pengusaha catering, tenda dan sound system sepi. Kemarin ada yang nelpon minta doa bersama. Tolong Pak, doa bersama Pak. Kalau sudah Muharram atau Syuro ini sepi. Tapi ada yang tidak mengikuti pendapat itu. Justru Muharram ini bulan baik, bulan keselamatan para nabi dan rasul. Maka boleh, tidak ada masalah mengadakan pesta pernikahan di bulan Muharram. Dan kemarin saya lihat di daftar menikah di Masjid Al-Akbar sudah ada 17 pasang yang siap menikah di bulan Muharram. Bagaimana pendapat saya? Kondisional, Pak. Ya tergantung apa ada yang mengundang. Kalau mengundang ya datang. Kalau tidak ada yang mengundang masa datang. Maka kita optimalkan, kita maksimalkan bulan haram ini dengan baik. Terutama dengan melaksanakan puasa nanti pada tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah mengatakan saumu Asyura ya, yukaffiru dzunub as-sanatal madhiyah.
Puasa Asyura itu mengampuni dosa setahun yang lalu. Tepatnya kapan Pak? Tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram. Makanya setiap ibadah itu ada tanggalnya, ada bulannya. Saya ulang kembali, semua ibadah itu ikatannya dengan tanggal dan bulan. Bukan karena peristiwa, tidak ada. Jadi kalau kemarin ada pendapat saya melaksanakan puasa wukuf, puasa Arafah ketika melihat orang berwukuf, itu alasan yang salah. Saya puasa Arafah karena saya yakin ini sudah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saya puasa Asyura karena saya yakin itu tanggal 10 bulan Muharram. Nah ini gara-gara Muharram ini apa mati terus begini Pak? Gara-gara bulan Muharram ini ya. Yang disalahkan bulannya. Baik Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang doa-doa atau ayat-ayat doa di dalam Quran. Insya Allah edisi yang ke-12 ini kita akan membahas tentang surah Al-A'raf ayat 126. Di sana terdapat doa yang luar biasa. Bunyi doanya Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Doa minta kesabaran, utamanya sabar dalam keimanan. Dan doa minta diwafatkan dalam Islam. Ini mesti saya baca kalau sholat. Di samping saya membaca surah Al-A'raf ayat 126. Beberapa kali saya datang kepada ulama-ulama diajarkan untuk mengamalkan ini. Dulu istilahnya diijazahkan. Doanya Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ya Tuhan kami, afrigh alaina, berikanlah kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam Islam. Tadi kan jelas. Dan kesabaran yang paling tinggi nilainya adalah kesabaran ketika minta diberikan iman dan wafat dalam keadaan Islam. Hidup kesabaran dengan iman dan wafat dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa ini dibaca oleh siapa pertama kali? Sesuai dengan ayat yang kita baca, ini berkenaan dengan peristiwa pertandingan antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu bisa dimulai dari ayat yang ke-117. Ketika mereka mengadakan perjanjian untuk bertemu, ya, akhirnya Nabi Musa datang bersama Nabi Harun. Sementara Fir'aun juga datang bersama dengan penyihir-penyihirnya. Jadi sebenarnya Fir'aun ini nggak kuat Bapak Ibu, lemah. Fir'aun ini lemah. Dia menjadi kuat karena ada support atau penopang dari orang-orang di sekitarnya. Sakjane Fir'aun itu lemah orang. Masa gak kenal sampean Pak? Fir'aun. Lemah dia. Ya lemah. Fisiknya lemah, intelektualnya lemah, segala-galanya. Bahkan kalau kita lihat wajahnya itu bukan wajah-wajah orang pemimpin dia. Cocoknya ya totolan mebel tau. Ya intinya pemimpin nggak cocok. Jadi dia punya panglingnya namanya Haman, menteri segala bidang itu ada. Ya menteri ekonominya Haman, menteri militernya Haman, menteri urusan sosial ya Haman. Pokoknya ini segala macam bisa Haman ini. Terus ditopang dengan tukang sihir-sihir ini. Jadi ternyata pemimpin yang menggunakan media sihir dari dulu sudah ada. Tidak tahu sekarang ini mungkin ada, mungkin ya. Nyegat udan, tukang sihir ditokno. Supaya iki tukang sihir, iki tukang sihir.
Tapi sebenarnya pekerjaan tukang sihir ini adalah apa kata tuannya. Sihir itu kan mengelabui, Bapak Ibu. Mengelabui. Jadi ketika datang pertemuan antara Musa dan Fir'aun, tukang sihirnya itu mengeluarkan tali, yang kemudian tali itu berubah menjadi ular. Ularnya kecil-kecil. Nah, ya Nabi Musa takut, Pak. Dan Nabi Musa itu kan belum tahu bakal akan ada perintah disuruh melempar tongkatnya. Cuma Nabi Musa ini kan bawa tongkat, kemana-mana bawa tongkat. Dan tongkat yang ketiga dibawa Nabi Musa itu tongkat biasa. Tongkat ini menjadi mukjizat ketika Allah berfirman, wa alqi asok, lemparkan tongkatmu. Jadi sebenarnya mukjizatnya bukan tongkat, Pak, tapi firman. Ketika tidak ada firman Allah, tongkat ini ya dipakai Nabi Musa untuk jalan. Karena gelap mungkin, Pak, ya. Falamma, ketika dilempar tongkat itu kemudian jadilah ular ini menjadi ular besar yang kemudian memakan ular-ular kecilnya tukang sihir itu. Dan tukang sihir ini punya komitmen, kalau ada orang yang bisa mengalahkan sihir mereka, siapapun itu, maka mereka akan mengikutinya. Sehingga ketika mereka kalah, di dalam ayat yang ke-121, mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kan dari awal Nabi Musa itu menawarkan, Tuhan kalian bukan Musa tukang sihir. Tuhan kalian bukan Fir'aun wahai tukang sihir. Tuhan kalian itu yang menciptakan Fir'aun, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fir'aun bukan Tuhan. Kalau Fir'aun Tuhan, pasti dia akan lebih baik dari kalian. Ketika mereka kalah dan mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb alam semesta ini. Lebih khusus lagi ayat berikutnya, Rabbi Musa wa Harun. Yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Baru marah Bapak Ibu Fir'aunnya ini. Kurang ajar kalian ini, awas kalian. Akan kami siksa dengan siksaan yang terberat. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan salib kalian. Aku akan potong tangan kaki kalian dengan bersilang. Jadi ada istilah salib itu, kalau tangan kanannya dipotong, tangan kiri dipotong. Kalau tangan kirinya dipotong, maka kaki kanannya yang dipotong. Saya baca tafsir Ibnu Katsir bahwa proses penyalipan pertama kali ini ya Fir'aun ini kepada tukang sihirnya. Jadi mereka meninggalkan Fir'aun kemudian datang kepada Nabi Musa. Apa kata mereka ketika diancam akan dibunuh, disalib? Qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Mereka mengatakan, aku akan tetap kembali kepada Tuhanku. Ada yang bertanya, Pak, begitu cepatnya orang-orang tukang sihirnya Fir'aun ini beriman, Pak. Ya memang iman itu cepat, Pak. Hidayah itu cepat. Ada hidayah yang berproses, ada hidayah yang cepat. Hidayah yang cepat ini jumlahnya lebih sedikit dari hidayah yang berproses. Mungkin kalau hidayah yang diberikan Allah kepada jamaah seperti kita ini, Bapak Ibu, ini hidayah yang berproses. Ketbuian yang nginangin ya, Pak. Tidak tahu prosesnya seperti apa. Tapi hidayah yang diberikan kepada tukang sihirnya Fir'aun, ini hidayah yang tanpa proses. Langsung iman. Langsung takut kepada Allah. Dan tidak takut dengan Fir'aun. Ada seperti itu. Biasanya kalau kita hidayah yang seperti ini Bapak Ibu, itu terjadi ketika orang menemukan Lailatul Qadar. Itu prosesnya cepat sekali Pak. Kadang-kadang selama hidup tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, moro oleh Lailatul Qadar, moro berubah total. Makanya ada orang itu, tetangga itu hidupnya pas-pasan, satu ketika dapat undian, langsung jadi kaya raya. Tanya sama tetangganya, kok iso sugih Mas? Oleh Lailatul Qadar. Kami kembali kepada Tuhan kami. Jadi ada kekuatan iman di dalam hatinya.
Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan engkau tidak akan melakukan balas dendam kepada kami melainkan kami telah beriman dengan ayat-ayat Allah. Artinya begini, Pak. Kami ini beriman karena melihat kebesaran Allah yang ditampakkan di hadapan kami, yang dibawa oleh Musa. Jadi walaupun kamu menyerang saya tidak akan pernah takut. Karena kami sudah beriman. Kan ada, Pak, iman itu karena takut orang, ya, karena dipaksa. Tapi karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini level iman tertinggi. Beriman karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa banyak, bisa berupa melihat atau membaca Quran ayat-ayat kauliyah, atau membaca ayat alam semesta dengan ayat-ayat kauniyah. Kadang-kadang melihat anaknya sendiri bisa dapat hidayah, melihat tetangganya dapat hidayah. Makanya saya berharap jamaah ini di samping mendapatkan hidayah juga menjadi inspirasi orang lain mendapat hidayah. Itu dapat double, Bapak Ibu. Artinya kalau ada orang yang sebelumnya tidak mau sholat subuh di masjid, gara-gara melihat panjenengan sholat subuh di masjid, terus akhirnya ikut sholat subuh di masjid, wah itu double pahalanya, Pak. Dan kalau panjenengan wafat, sementara orang yang mencontoh itu terus ke masjid, makanya jariyah amalan sholat subuh di masjid itu terus mengalir. Dia menjadi inspirator, ya, orang lain. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kuatkan kami dengan kesabaran dan wafatkan kami dengan muslim, dengan Islam. Kalau kita melihat doa ini, Bapak Ibu, memang orang iman ini kan diuji sama Allah. Saya membaca satu hadis tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Nabi keluar rumah untuk menemui para sahabatnya. Jadi sahabat ini, Bapak Ibu, itu kan kalau sudah rindu sama Nabi, itu cangkruannya di masjid. Jadi masjid ini tempat cangkruannya para sahabat. Kebetulan Nabi ini rumahnya mepet masjid. Jadi kalau Nabi keluar itu sudah ketemu dengan sahabat. Nah, setiap pagi berkumpul para sahabat dan Nabi keluar. Kemudian Nabi menyapa mereka. Sapaan Nabi ini dengan satu kalimat. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan pagi kalian? Apa jawabannya, Pak? Qalu asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan iman, ya Rasulullah. Ini dialog yang jarang kita praktekkan. Ya, monggo sekali-kali dipraktekkan biar nyontoh Nabi lah. Ya, saya sering tanya istri saya, ya, berhubung kita sudah terbiasa itu, jawabannya sama. Piye mi kabare sampean? Alhamdulillah, aku beriman kepada Allah. Asbahna mu'minina billah. Serempak, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan iman. Beda dengan kita, Pak. Ya apa kok kabare, Cak? Ya api-api ae. Standar Surabaya. Ono mana sih ditakoni malah ngamuk, Pak. Piye Pak kabare? Kon gak ngerti wong loro untu ya takon kabar ae kon iki. Jadi ucapkan itu, kami beriman kepada Allah. Nabi melanjutkan pertanyaannya, wa kaifa alamatu imanikum? Apa tanda-tanda keimanan kalian? Ini ayatnya masuk. Sahabat jawab serempak. Nasbur alal bala wa nashkur alal na'ma wa nardo anil qadha. Nasbur alal bala, kami sabar dengan ujian Nabi. Wa nashkur alal na'ma, dan kami bersyukur atas semua nikmat. Wa nardo anil qadha, dan kami ridho dengan ketetapan Allah. Apa kata Rasulullah? Sempurnalah iman kalian. Nabi jawab,
Qad tamma imanukum. Sungguh sempurna iman kalian. Jadi ternyata iman itu cuma 3, Pak. Sabar dengan ujian, syukur dengan nikmat, ridho dengan ketetapan. Cuma ini omongnya gampang, Pak. Prakteknya sing angel. Terkait dengan hadis yang ayat yang kita baca tentang ayat doa tadi, doanya penyihirnya Fir'aun, ya Allah kuatkan kesabaranku dan jadikan aku orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim. Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk dulu dalam ranah ini. Yang diuji keimanan itu siapa saja? Oke, Allah ini kan menciptakan makhluk, Pak. Dan makhluk yang menjadi aktor pengisi kehidupan itu kan 3 sebenarnya. Yang pertama adalah manusia ya. Yang kedua ini sebelah kanan kita ada malaikat yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Yang pergerakannya selalu benar, nggak pernah salah, malaikat. Ada juga yang diciptakan Allah sebelah kiri kita, namanya setan. Setan ini terbuat dari nar yang digambarkan warnanya hitam, pergerakannya salah terus, tidak pernah benar. Kenapa demikian, Pak? Karena mereka tidak beri syahwat sama Allah. Tidak diberi syahwat sama Allah. Malaikat tidak punya syahwat. Setan tidak punya syahwat. Ujian pertama kali manusia, karena manusia oleh Allah dititipi syahwat. Makanya malaikat ini istiqomah, lempeng terus, Pak. Benar terus, tidak pernah salah. Sementara setan salah terus, tidak pernah benar. Jadi keujian keimanan itu hanya untuk manusia. Apakah malaikat diuji imannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada iman mereka. Oh, mereka ini nggak punya syahwat. Setan walaupun diidentikan peran antagonis dalam kehidupan, perang jelek, tapi istiqomah loh. Jangan salah loh. Saya nggak bolos setan, Pak. Betul, Pak. Saya tidak muji setan, tidak. Setan itu mulai diusir dari surga, kemudian ada MOU dengan Allah, ada job deal dengan Allah, bahwa aku akan menggelincirkan anak manusia, anak Adam. Itu tidak sampai detik ini tidak berubah, sampai kiamat tidak berubah. Jadi setan tidak pernah berkhianat dengan janjinya kepada Allah. Aku akan menggelincirkan anak-anak Adam, dan itu direstui Allah. Maka sejak setan pertama kali dapat tugas itu, sampai hari kiamat tugasnya istiqomah. Tidak ada setan males, Pak. Dina iki gak usah nggoda wis. Itu kan kayak ceritanya Syekh Tontowi Syekhul Azhar yang menceritakan seorang wali Allah yang suatu ketika diizinkan bisa melihat setan. Dia melihat setan itu menangis dan sedih. Ditanya oleh wali ini, "Setan, kenapa kamu sedih?" Dia menjawab, "Setan ini, Pak, karena kami ini banyak kehilangan pekerjaan." Kenapa demikian? Pekerjaan kami banyak diambil manusia. Jadi hari-hari ini setan banyak pengangguran, Bapak Ibu. Karena pekerjaannya direbut oleh manusia. Kita ini yang merebut pekerjaan setan. Dalam komentar Syekh Tontowi, banyak orang yang sudah menjadi setan dan merebut pekerjaan setan. Nggudo padha menungsane. Nggudo itu kan setan, Bapak Ibu. Ya, mengajak kepada keburukan. Itu masalahnya. Lah manusia jika sabar, Bapak Ibu, jadi malaikat. Tapi nggak sabar jadi setan. Pilihannya begitu. Makanya ketika ada syahwat, maaf Bapak Ibu ya, saya bertanya, apakah kita ini kepingin kaya, Pak? Sebenarnya jenengan ini hidup kepingin kaya atau enggak? Sudah usah jawab, saya tahu jawabannya. Termasuk saya sendiri kepingin kaya. Tidak ada orang hidup di dunia yang punya unsur zahir yang tidak kepingin makmur, kepingin kaya. Suruh milih antara kaya miskin, milih kaya. Suruh milih antara sakit sama sehat, pasti milih sehat. Walaupun kadang-kadang pilihannya itu nggak baik untuk dirinya. Banyak orang sehat justru jauh dari Allah. Banyak orang sakit justru dekat dengan Allah. Tapi normalnya manusia atau sebagai manusia yang waras, dia kepingin hidupnya makmur, punya syahwat, kepingin kaya. Tapi orang-orang yang sabar, Pak, memilih jalannya Allah, jalan malaikat. Apa? Kerja. Apa urusannya kerja harus sabar? Karena orang kerja itu sugine suwe. Mulai bayaran 3 juta dikelompokno, 3 juta dikelompokno, sampai pensiun, Pak.
gak iso tuku apa-apa sih. Kepingin kaya dengan jalan kerja. Yang satu Bapak Ibu, enggak mau Pak. Dia kepingin kaya, instan, langsung. Apa? Ngerampok. Maling. Bahasa kerennya korupsi. Korupsi kan bahasa orang-orang sana Pak. Sini ngentit. Jadi ada korupsi, ada ngentit. Kenapa mereka? Sama-sama punya syahwat pengen kaya, sama-sama punya syahwat hidup makmur, tapi mereka mengambil jalan dari jalan yang tidak baik. Berarti mereka kurang sabar. Bapak Ibu, kemudian ahlul ma'rifat mengatakan begini tentang maqamat as-sabr, level-level kesabaran. Ini luar biasa dan patut saya sampaikan kepada para jamaah, walaupun saya sendiri terkadang belum bisa mengamalkan ini. Mohon maaf, level terendah sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah. Hari ini kalau panjenengan menghadapi apapun tanpa keluh kesah, itu sudah masuk wilayah sabar, tapi yang paling rendah. Nah, yang paling rendah tok itu kadang-kadang gak iso, Pak. Si ono ae sambati awak dhewe. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu ini enggak ada sambatannya. Sekarang ini Pak enggak ada sambatan, Pak. Enggak tahu nanti keluar dari masjid ini. Awang kadang-kadang ustaz kedawan ceramah sambatan. Wow, ini sih wong kira. Saya belajar dari guru-guru Bapak Ibu. Dari guru-guru. Bagaimana upaya kita membangun kesabaran, terus apalagi? Wal qada'u bil qudur. Rela dengan ketetapan Allah. Ini kan nyambung, mata rantai. Nah, yang ketiga ini yang berat, puncak kesabaran itu wal mahabbatu bil ibtila, cinta dengan ujian. Wow, niki ya apa logikae cinta ujian ini, Pak. Karena dia melihat bahwa ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Orang lain menghindari ujian, kok ini cinta dengan ujian, ini enggak masuk sama sekali. Bagi orang awam ini enggak masuk. Tapi bagi salik itu orang yang berjalan kepingin mengenal Allah, kepingin makrifat, maka mencintai ujian itu adalah pintunya. Nah, nasihat para guru itu begini. Kenapa ada orang ini terus sampai nggak sabar, ya? Kemudian kurang rela, kurang ikhlas, banyak sambatan. Sambat asyakwa itu dari kata apa? Ya sambat itu boleh kalau sambatnya kepada Allah. Nabi Rasul itu ya sambat terus, Pak, tapi ke Allah gitu. Bukan konteks mencela. Kan ada hadis mengatakan bahwa bahkan ada sambat yang dianjurkan. Seperti Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika diberikan sakit sama Allah, dia mengatakan anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku ini sakit dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sambatannya itu dikonekkan ke Allah. Nah, itu makanya jadi iman. Kenapa ada banyak sambatan Bapak Ibu? Karena standar kehidupan dunianya terlalu tinggi, Pak. Tuntutannya terhadap dunia terlalu tinggi. Saya pernah diingatkan, Pak, hati-hati kamu hidup di kota. Ya. Apalagi kamu hidup di komplek yang tetangga kanan kirimu, belakang depanmu ini orang-orang mampu semua. Rumahnya bagus-bagus semua. Punya mobil semua. Itu saya pastikan, standar saya mengikuti itu, Pak. Mesti kepingin tuku mobil. Dulu awal saya dari desa itu nggak kepingin apa-apa, Pak. Motor ya betul kepingin belas. Saat ini pindah Surabaya, jejer Tonggoro tok soge. Dia setiap tahun mesti ganti mobil. Akhirnya kepingin ganti, Pak. Terakhir itu saya itu mau bertetangga dengan bapak-bapak yang sering gonta-ganti istri. Ini saya hindari. Ini suwe-suwe ketularan aku iki lah. Bapak Ibu, seorang suami yang punya tuntutan dan standar tuntutan kepada istrinya terlalu tinggi, dia pasti keluh kesah, kecewa. Misal, pokoknya setiap hari harus pulang dari kerja harus nyambut di pagar, misalnya. Pulang dari kerja harus mijiti dia, nek masuk angin dikeroi sampai sing wedok. Kalau makan harus disuapi.
Orang-orang yang punya tuntutan dan standar terhadap dunia, yang dalam hal ini adalah istrinya, saya jamin hari-harinya syakwa terus dia, berkeluh kesah terus. Saya punya kawan itu terkenal dengan sabarnya terhadap istri. Sampai istrinya itu cerita, Pak, saya punya suami itu, Pak, tidak pernah marah, senyum terus kepada saya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Seringkali perintahnya saya bantah. Kok iso sabar wong lanang? Lah saya uber, Pak, saya kejar, Pak. Ini ilmu kan, Pak? Mas yo opo sampean iso sabar nang bojomu, padahal sampean teko yo gak tau dilayani, mangan masak-masak dhewe. Ya, pegel kalau sing mejeti sampean. Kadang-kadang sing nyapu-nyapu omah ya sampean. Ya, sing kora-kora ya sampean. Wis nyambut gawe, dia melakukan pekerjaan rumah. Dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah diberi istri. Loh, kan istrimu enggak melakukan apa-apa ndak? Bojoku lho, Mas. Aku syukur bojoku wedok. Wis iku tok standare. Jadi dia mengatakan, aku ki syukur pokoknya bojoku wedok wis seneng aku. Bojoku wedok terus saya urip iku seneng aku. Makanya istrinya melakukan apapun aman Pak hidupnya, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada syakwa itu apa? Dalam bahasa Arabnya keluh kesah. Maka tolong diturunkan standar hidup di dunia ini, Pak. Aman sampai. Aman. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak ya daerah ini Ketintang Permai ini, Pak. Ketika pensiun dia ngajak istrinya untuk pulang ke kampung. Ayo mah, sebalik nang kampung mah ono tanah nang desa dibangun mah. Sekalian bangun rumah yatim sama rumah duafa. Apa urusannya, Pak? Supaya kita semakin hari semakin tua ini semakin bersyukur kepada Allah dan menghindari syakwa atau keluh kesah. Karena setiap pandangan mata kita terhadap orang lain, pendengaran kita terhadap orang lain yang tidak bisa terjaga, maka akan muncul keluh kesah. Dan kalau keluh kesah, cita-cita sabar itu tidak akan mungkin terwujud. Delok ini, bapak-bapak misalkan punya istri ya dengan wajah yang biasa-biasa. Maksudnya ya kata pe ayu atau ya elek maksudnya Pak. Gampang-gampangan aku gak enak ngomong elek langsung gak enak. Kemudian punya tetangga yang istrinya cantik, waduh, loro hati sampean. Tak jamin. Ini kan manajemen toh Pak, kan boleh kita ikhtiarkan kan. Allahu Akbar. Makanya doanya sabar. Turunkan standarnya, turunkan tuntutannya. Aman Bapak Ibu. Aman. Saya setiap kali diundang sama panitia, terutama pengajian umum Bapak Ibu, itu selalu ditanya, Pak Yai saya jemput ya? Enggak. Ada lagi panitia itu langsung, Pak Yai nanti disiapkan dahar apa? Enggak usah. Pak Yai nanti gini-gini macam. Kalau yang undang perusahaan malah langsung Pak. Apunten Pak Yai, biasanya tarifnya Pak Yai itu berapa? Waduh. Saya meminjam salah satu seorang ulama besar mengatakan bahwa terkadang surga itu nanti tidak diberikan kepada kita gara-gara surganya sudah kita ambil di dunia ini. Wong sing sering urip enak itu jatah surganya pasti dikurangi sama Allah. Pasti. Ini sudah sistem, Pak. Tidak bisa dibantah. Makanya saya sekarang ini berusaha diundang guys. Gak ada tuntutan apa-apa. Doakan saya sehat. Doakan saya longgar, saya datang. Dan doakan tidak ditelepon gubernur. Ini adik gubernur telepon, mesti batal sampai. Karena beliau nelponnya dadak-dadak Bapak Ibu. Sudah doakan saya sehat, selesai. Loh nanti kalau kepingin dibawakan apa? Dibawakan, wis aja takon, siapno ae lah. Aku iki sumpah kon takon nih kamu ini. Katanya jawab ya gak pantes lho Pak. Gak bahaya iki. Karena saya semakin menuntut, semakin kecewa. Saya masuk Baitul Haq ketika pengajian, nggak ada tuntutan apapun, termasuk minuman ini. Kan ada tuntutan Pak, dikasih air bening, air putih, saya bersyukurnya luar biasa. Apalagi ada sarapannya Pak Saukat. Apalagi ya, tapi kan nggak nuntut saya, aman. Jadi banyak orang terjerumus oleh tuntutan hatinya sendiri, sehingga dia tidak bisa sabar. Kemudian bagi mereka yang susah menjalankan keimanan Pak, maaf, kan ada orang itu yang oleh Allah dimudahkan. Kayak panjenengan ini dimudahkan Pak. Sholat mudah, enak ya Allah, kita ini kurang apa Bapak Ibu? Ada cerita kawan-kawan yang di luar negeri, yang di daerah minoritas, yang tidak bisa mendengarkan azan setiap hari.
Ya tidak bisa ngaji setiap hari, tidak bisa sholat berjamaah setiap hari. Bagaimana mereka itu? Bagi mereka yang susah untuk menjalankan keimanan, selalu ada tantangan, ada ancaman, maka doa ini cocok, Pak. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Baik tantangan mau kecil maupun levelnya besar. Barusan kemarin ada seorang datang kepada saya, diuji oleh istrinya, Pak. Pokoknya istrinya ini tidak pendukung dia itu ibadah. Padahal sudah pensiun bapak ini. Tolong Ustadz, berikan saya doa Ustadz. Saya ini terancam hidup saya. Ya, keimanan saya terancam. Hari-hari saya terancam. Saya pikir diancam oleh siapa, Pak? Diancam istrinya. Maka saya kasih doa. Baca doa 126 surah Al-A'raf. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ternyata ancaman terberat bagi dia bukan pasukan perang, Pak. Bukan musuh. Ternyata itu adalah istri. Makanya istri juga sering disebut musuh, tapi musuh dalam selimut. Wallahu alam bisawab. Ini saya amalkan, Pak, setiap sholat. Coba kalau saya ngimami, dengarkan. Pasti saya baca doa ini. Ya Allah, kuatkan kesabaran di hatiku dan wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wallahu alam bisawab. Semoga ini menjadi pintu hidayah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Kalau ada, monggo silakan. Iya, baik. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat media sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu, di Al-Qur'an atau kita ini kan banyak ibadah-ibadah, Pak. Tapi di Al-Quran itu sebutannya cuman begini, innallaha ma'as sabirin. Ayat yang sangat kita hafal. Allah bersama orang yang sabar. Nggak ada istilah Allah bersama orang yang sholat, nggak ada. Cari ayatnya nggak ada. Allah bersama orang yang puasa. Allah bersama orang yang bersedekah, nggak ada. Yang ada Allah bersama orang yang sabar. Karena sabar itu melekat kepada semua ibadah. Hampir semua ibadah butuh sabar, Pak. Dan jenengan sholat subuh di masjid ngeten nggak butuh sabar, ya sabar, Pak. Jenengan ini perang dengan kenikmatan tidur, perang dengan dinginnya pagi. Makanya tidak ada sebaik-baik sholat kecuali sholat fajar atau subuh. Tidak ada wudhu kecuali wudhu pada saat subuh. Maaf, Pak. Panjenengan kalau wudhu nanti sholat zuhur dengan wudhunya subuh, Pak, pahalanya beda. Podo-podo wudhu ini beda. Karena wudhu ketika subuh ini perang melawan dingin. Makanya apa? Isbahul wudhu bil makarih. Salah seorang yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah menyempurnakan wudhu di cuaca yang tidak disenangi. Cuaca dingin. Beda, Pak. Sholat subuh jamaah di masjid dengan sholat maghrib jamaah di masjid beda, Pak. Beda. Ya. Jadi sabar itu melekat kepada semua ibadah. Sedekah butuh sabar. Apa sabarnya sedekah, Pak? Ada dua sabar sedekah itu. Pertama, orang sering menunda. Maka orang yang mempercepat sedekahnya, dia sabar. Yang kedua, ketika sedekah selalu ada keinginan hati ingin dipuji. Orang yang tidak ingin dipuji adalah orang sabar. Orang yang masih ingin dipuji, orang yang tidak sabar. Jadi sabar ini melekat kepada semuanya. Kalau kita mengatakan bahwa ibadah yang paling inti apa dalam kehidupan? Sholat. Tapi sholat pun butuh sabar. Makanya ayat itu tidak boleh diputus. Minta tolonglah kepada Allah dengan media sholat. Salah, Pak. Minta tolonglah kepada Allah dengan media sholat dan sabar. Karena orang kalau nggak sabar, nggak mungkin sholat. Masya Allah. Dan saya melihat kamus Munjid namanya, kamus lengkap bahasa Arab tentang arti sabar. Itu ada sekitar 7 arti, tapi mengkerucut kepada satu makna. Sabar itu pahit. Sabrun itu pahit. Tahu namanya Broto Wali? Itu artinya sabrun. As-sabru kasibri. Itu kemudian apa? Yang disebut dengan kenapa sholat dan sabar itu sangat melekat. Yang kedua ini Bapak Ibu, apakah mengalah berarti kalah? Oh tidak, Pak.
Mengalah itu kan strategi aja. Bahkan banyak orang yang mengalah pada akhirnya dia menang. Makanya suami-suami yang mengalah kepada istrinya, saya jamin Anda menjadi suami pemenang, Bapak Ibu. Tenang aja, Pak. Ya. Ngalah itu kan apa ya? Bahasanya bahasa orang dulu, Bapak Ibu. Ngalah. Dan ngalah itu masuk dalam kategori orang sabar. Tidak semua orang mengalah dia kalah. Mengalah itu kan orang yang berpikir cerdas. Misalkan ada sesuatu yang memang kita ini benar dan sebenarnya harus mengakui kebenaran. Tapi suatu ketika karena harus mementingkan urusan yang lebih besar daripada urusan ini, maka kita akan mengalah. Justru orang mengalah ini terhormat. Dan orang mengalah ini disebut dengan pahlawan. Panjenengan mengatakan, ada seorang suami sama istrinya mengalah terus. Katanya temannya begini, kok niku dadi wong lanang gak tegas belas. Wah, ambek bojomu kok wis wedine luar biasa ngalah ae. Wong sing golek dhuwit ku kon. Ya, sing menguasai itu kamu. Kenapa dia mengalah? Dia hanya tersenyum, Pak. Karena memang tugas suami adalah mengalah. Selesai sudah. Dan mengalahnya suami itu terhormat, Pak, mulia. Walaupun dicaci maki istrinya dia mulia. Saya ingin menampilkan cerita-cerita tentang seorang suami karena mengalah dengan istrinya, kemudian dicaci maki oleh istrinya, dia mendapat derajat tinggi. Nanti di hadapan Allah itu banyak cerita tentang ulama-ulama sufi, Pak. Jadi wali-wali Allah itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu punya karakter adalah orang mengalah. Jadi mengalah itu katanya dari kata bukan kalah, Pak. Dari wilayah, walah artinya ngalah. Jadi orang yang seneng ngalah-ngalah itu calon wali, Pak. Calon wali. Jenengan kalau ngalah sama istri cari calon wali. Minimal wali murid lah, Pak. Bukan mentang-mentang setiap kita punya memaksakan kehendak, ya. Tapi orang-orang mengalah ini Masya Allah. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan. Lihat ya. Bahkan ada seorang wali itu yang tidak merasa dirinya wali, tapi kemudian dia masyhur dengan kewaliannya. Ketika ditanyakan kepada seorang wali, kenapa dia diangkat Allah menjadi wali? Karena sifat mengalahnya kepada istri. Dan saya melihat Bapak Ibu, itu menjadi tobakot yang pertama bagi seorang laki-laki. Tingkat kewalian itu adalah ngalah dengan istri. Wah, ini mungkin ibu-ibu dapat angin segar ini dengan ceramah ini. Tapi saya hanya berkata apa adanya. Saya melihat tidak ada satupun ulama besar, Pak, wali-wali Allah itu yang kasar kepada istrinya, tidak ada. Karena ada satu makalah, seorang yang ingin diangkat kewaliannya oleh Allah, terus dia berbuat kasar kepada istrinya, merasa besar, merasa hebat dibanding istrinya, saat itu dia dicoret dari daftar wali. Istilah ini kata-kata ini katanya sekarang ini dari pusat kata-kata ini, Pak. Saya sendiri belajar dari itu. Makanya kalau istri saya aku menengah ya, Pak. Nah, itu zaman dari bojo, zaman kok ini tak seneng ini menengah, aku minta di wali. Nah, ciri-ciri wali ku yang ngalah sampean iki. Akhirnya bojoku gak tahu ngamuk saiki, Pak, menengah. Tak enten-enten itu gak ngamuk, saya ngamuk, aku seneng ora gak apa-apa. Nek sampean gak ngamuk, kok derajat wali ku gak munggah-munggah. Ini pertanyaan luar biasa, Bapak Ibu. Selamat mengalah ya, Pak ya. Terutama kepada istrinya. Karena orang sudah mengalah kepada istrinya, itu dia pahlawan, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Ini pakai hadis, Pak. Seseorang yang punya potensi untuk marah. Seseorang yang punya potensi untuk mengatur. Dia punya kekuatan, punya power. Tapi hanya karena untuk menyenangkan orang lain, dia tinggalkan kekuatannya itu. Itulah walinya Allah. Dan itu hanya berlaku kepada seorang suami. Di kantor, Pak, direktur, Pak, bos, kepala, Pak, di kantor, Pak. Uang banyak, yang nyari duit dia, suaminya. Dia punya power, dia bisa mengusir istrinya dari rumahnya. Dia bisa membentak istrinya. Karena istrinya durhaka, misal nggak taat kepada dia. Tapi tidak dilakukan, Pak. Wali, Pak. Dan itu ada di hadapan saya semua.
Terima kasih, semoga menjadi pelajaran penting dalam hidup, dan mohon izin saya tutup pengajiannya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.